Selanjutnya marilah sama-sama kita dengarkan tausiah aman rohani yang insyaallah pada malam hari ini disampaikan oleh Dr. Kiai Haji Ade Sarmili. Kepada beliau kami persilakan. Shallu ala Nabi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin fala udwana illa 'alal zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al malikul haqqul mubin wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh shadiqul wa'dul amin. Amma ba'du. Wa qala ta'ala fi muhkam kitabih a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa adzin fin nasi bil hajji ya'tuka rijalan wa 'ala kulli dhamir ya'tina min kulli fajjin 'amiq. Al-ayat surahul azim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayyuhan nas qad farada 'alaikumul hajj fahajju. Wa qala rajulun aqul amin ya Rasulullah. Fasakata Nabi sallallahu alaihi wasallam hatta qala hatalasan law qultu na'am la wajabat wa lam astata'tu. Al-hadis kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para kiai, para jengan, haman saya, sahabat saya Kiai Haji Burhanuddin, Kang Kiai Jalal, hadir juga Ketua Pokja Pesantren Kecamatan Cibinong, para kiai yang tidak disebutkan satu persatu namanya, tetapi mudah-mudahan tidak mengurangi rasa takjim saya kepada para kiai, para asatidz, para hujjah, Sohibul Bait, Sohibul Mamlakah, Kang Kiai Buya Nana Syahuna beserta keluarga besar. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Berhaji itu tidak harus banyak duit. Berhaji itu bukan khusus orang kaya. Banyak orang banyak duit, orang kaya, tapi Allah tidak berangkatkan ke tanah suci. Karena berhaji itu menjadi tamunya Gusti Allah. Disebutnya duyufullah wa duyufur rahman. Dan Allah yang memilihnya, Allah yang menseleksinya. Karena banyak orang punya harta, uang banyak berlipat, mobil mewah mengkilat, rumah bagus bertingkat, istri cantik memikat, bahkan sampai 4 boleh. Nyindir. Belum nyampe. Tapi Allah tidak berangkatkan ke tanah suci. Kenapa? Karena Allah yang memilihnya, Allah yang memberangkatkannya. Makanya haji kadang-kadang jangan aneh. Orang kagak nabung, nggak punya duit, tapi Allah berangkatkan ke tanah suci. Maka dulu ada istilah Haji Mansur, halaman kegusur. Ada istilah Haji Fatimah, jual tempat sama rumah. Ada Haji Golkar, Haji Abu Bakar atas budi baik Golkar. Ada Haji Koswara di Kota Bogor yang kosan sama Pak Iswara, wali kota Bogor dahulu. Ada namanya Haji Abidin atas biaya dinas, Kang Haji Buya kan? Berhaji itu tidak perlu banyak duit, tapi minta sama Allah yang Maha Kaya. Buya ini berangkat semuanya tanpa biaya. Berangkat pertama juara nasional kaligrafi, berangkat kedua karena tugas, berangkat ketiga hari ini karena tugas. Abidin atas biaya dinas. Allah akan dengan sangat gampang memberangkatkan hambanya jadi tamunya. Makanya kalaupun kita nggak punya duit, nggak punya usaha, tidak boleh kita berhenti minta sama Allah. Nggak bisa bahasa Arab, bahasa Indonesia doanya. Cuma kalau bahasa Indonesia doanya nggak usah kenceng-kenceng. Ntar tetangga denger, ntar ngetawain. Pelan-pelan aja doanya. Dan tidak usah pakai bahasa puitis. Ya Allah, gunung tinggi kan kudaki, lautan kan kuseberangi. Ya Allah, hujan ku bawa payung, licin ku bawa tongkat. Ya Allah, ya Allah, kau tahu yang ku mau.
Kata malaikat, ikan seprit itu mah. Berhaji itu tidak mesti banyak duit, tapi Allah yang memampukan, Allah yang memberangkatkan. Betapa banyak orang yang tidak punya duit bisa berangkat bolak-balik ke tanah suci. Dan Allah akan dengan sangat gampang menggagalkan hambanya jadi tamunya. Jadi boleh jadi Kakek Buya ini berangkat ke tanah suci bolak-balik bukan karena doa yang dia lantunkan, tapi boleh jadi doa orang tuanya. Dulu orang tua kita bangun tengah malam, wudunya jauh ke pancuran, belum musim pam, belum musim sumur, tapi dia tidak pernah berhenti berdoa buat anak dan cucunya. Ya Allah, kalau kau tidak berikan kesempatan kepadaku untuk tawaf di rumahmu yang mulia, ya Allah, berikan kesempatan kepada putraku, cucuku, cicitku, bujung sihurku, jangkawarengku untuk berangkat ke rumahmu yang mulia. Orang tua kita tidak pernah lupa mendoakan itu setelah tahajudnya. Hari ini terjadi, boleh jadi kita berangkat bukan karena kita banyak duit, tapi doa orang tua kita yang dia tidak pernah kita minta mendoakan kita. Mungkin dia pernah berangkat ke tanah suci, berdoa di Multajam, di Hijri Ismail, di tanah haram, minta agar anak cucunya dikembalikan ke tanah suci. Makanya orang dulu kalau berangkat ke Mekah apa? Itu tartib, kata bahasa ibadah namanya waro. Kenapa? 1 Syawal sudah mikot zamani. Dia menjaga perilakunya, menjaga ucapannya. Kenapa? Sudah mikot zamani. Tinggal mikot makani, nanti di sono. Kalau berangkat di pintu ditulis. Apa tulisannya? Kakek saya kalau berangkat haji, saya lihatin itu di pintu dia tulis pakai kapur. Bacanya itu innalladzi farada 'alaikal qur'ana laradduka ila ma'adin ya mu'idu a'idni ya sattaru usturni ya jabbaru usturni. Doa apa itu? Doa apa itu? Ada yang sudah pernah haji? Yang sudah pernah umrah? Doa apa itu? Itu doa wada. Doa tawaf wada. Kakek saya tulis di pintu. Apa tujuannya? Biar Allah kembalikan ke tanah air, kembalikan ke tanah suci, kembalikan ke tanah air, kembalikan ke tanah suci. Ya mu'idu a'idni, ya sattaru usturni, ya sami'u asmi'ni. Ditulis di pintu. Sekarang mah kagak musim yang begituan. Kenapa? Cukup pakai WA HP. Dulu orang tua kita waro, tanggal 1 sudah jaga ucapannya, sudah jaga perilakunya, diundang tetangganya. Untuk apa? Memberikan doa kepada yang berangkat ke tanah suci. Kenapa? Sudah mikot zamani 1 Syawal. Jadi berhaji itu bukan karena banyak duit, tapi Allah yang memanggilnya. Makanya ada persiapan orang berangkat haji itu apa? Dengan manasik. Di KPIH 18 kali pertemuan, di KUA 8 kali pertemuan. Kenapa? Mempersiapkan karena kita menjadi tamunya Gusti Allah. Kita aja Pak diundang sama RT mesti mandi dan pakai baju yang rapi sama RT. Kita mau ketemu Pak RT minta surat pengantar buat nikahin anak, kita mesti rapi, mandi dulu, pakai minyak inoi dulu, pakai baju yang rapi ke rumah RT. RT terhormat, kenapa? Pakaian rapi, wajah bersih, badan wangi. RT enak nerimanya. Mau minta pengantar tinggal tanda tangan, puter, beres. Lurah yang undang kita lebih hebat lagi, kita dandannya. Lurah ngundang, surat undangan kita simpen jangan sampai hilang. Kenapa? Ini urusannya BLT. Urusannya BLT ini undangannya. Kita dapat BLT. Diundangnya jam hari Rabu jam 10, jam 5 sudah bangun, sudah mandi, sudah dandan. Jam 10 diterimanya, jam 5 sudah bangun, sudah dandan, sudah cari motor, ojek online. Titik lokasinya kelurahan. Jam 10, jam 8 sudah sampai di kelurahan. Kenapa? Antrinya panjang. Karena beres antri langsung tewas. Namanya BLT dan langsung tewas. Di kelurahan antri itu undangan dari Pak Lurah. Kita terima dengan kebahagiaan luar biasa. Yang undang haji Gusti Allah, yang punya RT, yang punya RW, yang punya lurah. Bupati ngundang kita lebih hebat lagi. Gubernur ngundang kita lebih hebat lagi. Presiden ngundang kita lebih hebat lagi. Bajunya beli yang baru.
Bukan bleeding, utang. Kredit 12 bulan. Presiden undang kita. Saya pernah mau kedatangan gubernur Pak ke rumah. Seminggu sebelum datang gubernur itu ngecek ke rumah saya Pak. Kamar mandi di mana? Kenapa? Khawatir dia mau pipis. Dilihat kamar mandinya. Dia minta, Pak bisa renovasi enggak? Nggak punya duit. Dikasih buat renovasinya, enggak. Dia lihat kamar mandinya. Sehari sebelum gubernur datang, sudah datang ke rumah tim supervisi. Di rumah dilihat. Saya bahagia. Kenapa? Datang gubernur ke rumah saya. Saya rapihin yang bocor-bocor. Saya cat ulang biar tidak kelihatan pudar. Kenapa? Gubernur datang ke rumah saya. Saya pakai baju yang khusus, dijahit di tailor, biar ukurannya pas, nggak kekecilan, nggak kegedean. Kan aneh kalau gubernur saya pakai baju kegedean, kayak Superman. Dalamnya kekecilan, luarnya kegedean. Kan itu Superman-nya. Sampai yang dalam kelihatan. Gubernur datang 2 jam sebelumnya sudah datang. Tim advance datang ke rumah, melihat kamar mandi, melihat sesuatunya, amankan di jalan. Itu gubernur, bertamu ke gubernur begitu hebatnya. Yang kita tamu adalah Gusti Allah. Maka ada persiapan. Belum kalau kita diundang sama presiden. Pak, jangankan ketemu sama presiden, kita mau ke istana, Pak, nggak boleh pakai celana buntung, Pak. Celana segini nggak boleh, Pak, ke istana. Kaos oblong nggak boleh, Pak, ke istana. Celana jepit nggak boleh, Pak, ke istana. Itu baru ke istananya, belum ketemu presidennya. Kalau ketemu presiden, barang-barang mesti di screening, dibuatlah metal detektor. HP diperiksa, tas diperiksa, baju diperiksa, sepatu diperiksa. Saya pengalaman kemarin Pak, waktu zaman Covid, Pak Jokowi kan di Bogor terus, minta saya khatib Idul Fitri. Yang jamaahnya keluarga dia doang, tapi mesti disuweb. Tinggal semua disuweb, colok hidung. Saya bilang, oh enggak, ini kasih orang aja lah. Kenapa? Disuweb Pak 3 sebelumnya, mending kalau negatif. Kalau positif ketahuan, isolasi. Jadi sakit kita. Nggak jadi. Inilah nggak usah, saya khotibnya yang lain aja. Jangankan ketemu presidennya, protokolnya luar biasa. Masuk ke rumahnya, ke istananya pakai aturan, pakai tata aturan. Tidak boleh kaos oblong, tidak boleh pakai celana jin, tidak boleh pakai celana pondok. Nggak boleh. Ada aturan. Ini kita menjadi tamunya Gusti Allah. Makanya manasiknya banyak, prosesnya lama. Menjadi tamu Allah. Allah yang memberangkatkan, Allah yang menggampangkan, Allah yang memampukan. Sangat boleh jadi Kang Buya berangkat karena doa orang tuanya. Ketika Kang Buya kecil, orang tuanya mendoakan setiap pagi, setiap malam, setiap hari. Diberangkatkan ke tanah suci. Sangat boleh jadi kita berangkat doa orang-orang yang kita santuni setiap hari. Kita bawa kendaraan lewat lampu merah, ada pengamen, kita buka jendela kendaraan kita kasih uang recehan kepada pengemis itu. Dia doakan, ya Allah, berikan kepada orang di kendaraan ini kebahagiaan, keberkahan dalam kehidupannya. Boleh jadi kita berangkat haji karena doa orang-orang yang kita santuni, bukan karena kita banyak duit, tapi doa pengemis yang kita bantu setiap hari. Saya punya teman Pak, tukang ngepel, tukang nyapu di masjid. Suatu subuh datang jamaah ke dia, beres ngepel, beres nyapu masjid. Kata jamaah, Ustaz mau ke Mekah enggak? Kata teman saya, atau mau, cuma dari mana biayanya? Rumah kontrak udah habis pintunya, anak sekolah 3 bulan belum bayar, nangis semua kalau pulang sekolah. Kenapa? Bawa tagihan dari gurunya. Istri lagi hamil, besok disesar 7 juta biayanya. Dari mana biayanya? Itu dia jamaah yang nanya, nggak kasih duit, cuma nanya doang. Dia motor aja balik aja. Temen saya ngehurung serangan. Oh, nanya doang ini. PHP. Ngeprank doang. Besok pagi temen saya ngepel lagi, nyapu lagi. Jamaah datang lagi tuh nanya. Orang yang sama, Pak Ustaz mau ke Mekah enggak?
Teman saya nggak langsung jawab, kenapa? Kemarin juga PHP. Ustaz, mau ke Mekah enggak? Mau, cuma dari mana? Besok izin di saya 1 juta, anak 3 bulan nggak bayaran sekolah 3 orang, rumah udah reot, uang dari mana? Kira-kira dikasih duit Pak? Enggak Pak, dia pergi lagi. Teman saya ngehulung ke sorangan, ngeprank lagi. Hari Ahad dia lari ke Sempur Pak, olahraga. Lagi lari begitu, jamaah yang kemarin datang ada lagi lari, ngejar teman saya kenceng lagi larinya, dikejar, dibelokkan ke itu, ke overlapping, ke sodok, dibelokkan. Dia tanya lagi, Pak Ustaz mau ke Mekah enggak? Nggak bisa lari, kejar lagi. Putaran ketiga sudah capek, kesusul. Kenapa? Yang itu masih muda, teman saya udah agak tua. Mau ke Mekah enggak? Nggak dijawab. Kemarin juga bohong, cuma nanya doang. Orang juga bisa kalau nanya kan, nggak usah bapak. Apa dia bilang? Pak Ustaz, ini uang besok setor ke bank, tahun ini berangkat. Tahun 2000 Pak, belum ada waiting list, antrian belum. Hari itu daftar Senin, tahun sekarang berangkat. Itu teman saya Pak, nggak punya apa-apa Pak. Makanya kalau bapak pengen gratis ke haji, lari ke Sempur. Insya Allah capek Pak ke sana, ke Sempur di rumah berapa kilo itu. Latihan sa'i. Ya, latihan jalan. Sekarang kan jamaah haji Jawa Barat di Jarwal tempatnya Pak, 4 kilo Pak. Angkutan susah. Di Jarwal itu agak jauh. Enak kalau di Shisha atau Raudhah. Kenapa? Nggak usah ke kemah di Mina, tapi itu di hotel, ke Jamarotnya. Karena cuma 1 kilo ke Jamarot kalau di kemah. Kalau di Shisha atau Raudhah, Allah akan dengan sangat gampang memberangkatkan hambanya jadi tamunya. Makanya Bapak jangan berpikir, uang dari mana? Anak udah habis digusur. Kerjaan kagak punya. Jangan kecil hati. Allah yang maha kaya, minta sama Allah. Saya Pak berangkat haji, harus gini, mohon maaf, berangkat haji sudah 5 kali Pak. Semuanya gratis Pak, semuanya gratis, digampangkan saat itu. Tapi Allah juga dengan sangat gampang menggagalkan keberangkatan saya. Tahun ini harusnya saya petugas Pak PPHD. Apa tuh surat rekomendasi dari Bupati. Rekom sudah keluar, saya sudah testing Pak. Kabupaten saya testing lulus, provinsi saya testing lulus, wawancara saya lulus. Sudah ada pengumuman SK lulus, saya lulus Pak. Atas dasar rekom dari Bupati. Lulus, sudah periksa kesehatan bareng sama Buya di RSUD Kota Bogor, dibayarin sama saya. 4 orang bareng Pak, tracker, kanwil di Karawang, bolak-balik. Sudah selesai MCU di RSUD, keluar hasilnya, sudah diupload sama Buya, diuploadin, beres. Hari Senin dipanggil ke kantor sama pimpinan, kepala kantor. Apa bilangnya? Pak Ade, tahun ini jangan berangkat. Kenapa? Baru tahun 2019 berangkatnya. Yang kedua Pak Ade, tanggal 5 mau umroh bareng Pak Wakil Wali Kota dan pejabat di Kota Bogor, Pak Asda, Kepala Dinas, Direktur PDAM. Saya bimbing. Kata Pak Kepala, tinggal berangkat besok. Barang-barang udah siap, koper udah penuh sama baju buat 12 hari. Minta bareng, nebeng. Minta bareng. Dipanggil kepala kantor. Saya bilang gini, Pak, berhaji itu bukan urusan manusia, urusan Gusti Allah. Ketika Allah menakdirkan saya tidak berangkat, saya tidak apa-apa. Saya tidak mau pikiran saya liar kemana-mana berandai-andai. Allah yang menentukan saya berangkat atau tidak. Yang jelas, ketika saya besok umroh dengan keluarga saya, dan itu tidak bayar. Saya salaman sama kepala kantor, saya nggak berangkat nggak apa-apa, karena Allah yang menggagalkannya, bukan manusia. Tinggal berangkat Pak, tinggal pelatihan. Subuh mau berangkat, kayak gini masih di kantor persiapan, tapi Allah menggagalkan keberangkatannya. Allah akan sangat gampang menggagalkan hambanya jadi tamunya. Kenapa? Karena Allah yang sortir, Allah yang milih. Karena berhaji adalah duyufullah wa duyufur rahman.
menjadi tamunya Gusti Allah. Allah akan dengan sangat gampang memberangkatkan hambanya jadi tamunya. Saya tugas 2004, 2007, 2011, 14 dengan keluarga, terakhir 2019. Dengan testing dari bawah sampai provinsi. Diberangkatkan, gampang. Saya juga diberikan waktu untuk menggagalkan keberangkatan. Merasakan orang lain berangkat, saya tertinggal. Padahal tesnya bareng, rekomnya sama, bupatinya sama. Allah akan dengan sangat gampang menggagalkan hambanya jadi tamunya. Maka Kang Buya mengumpulkan tetangga dan sanak famili saudara semuanya di tempat ini untuk memperkuat doa kepada Allah. Apa doanya? Supaya dilancarkan keberangkatannya, disehatkan badannya, ditertibkan dalam ibadahnya. Kenapa? Karena sulit, Pak. Kalau jadi jamaah biasa, Pak, sekarang ini Bapak kalau daftar tahun sekarang 2024, Kabupaten Bogor antriannya 20 tahun. Jadi kalau sekarang Bapak daftar 2024, umur 60 tahun, kemudian antri 20 tahun berikutnya, usianya 80 tahun, Ilokan masih ada. Antrinya 20 tahun, Pak. Kota Bogor 22 tahun, Depok 25 tahun, Bekasi 30 tahun, Kota Bandung 35 tahun. Yang paling pendek Kabupaten Sukabumi 18 tahun. Paling pendek 18 tahun. Makanya Pak, negara memberikan ruang. Apa ruangnya? Kalau Bapak punya anak, daftarkan haji dari sekarang. Umur 12 tahun sudah bisa daftar. Kenapa? Antriannya 20 tahun. Jadi kalau sekarang umur 12 tahun, tambah 20, 32 tahun, pas gagah-gagahnya, Pak. Kita kadang-kadang berhaji nunggu sepuh, nunggu tua. Maka sekarang banyak jamaah haji kita 60% lansia, Pak. Apalagi ada yang demensia, Pak. Apa demensia itu? Linglung, Pak. Ada jamaah saya, Pak, tahun 2019 dari Madinah pengen pulang. Kenapa? Mau merehara, mau ngasih parab sama embe. Dia punya kambing. Pak Ustadz biasa itu. Kemana, Pak? Kasih ampea. Terus embe cari paraban. Ingat sama kami pengen pulang dulu katanya. Dah Bapak mau rawuhun cina Cak Ustadz. Nake ojek gue, akhirnya semakai ojek. Diharap Pak Imah teh warawuhun kaki memakai ojek gue. Turun memakai online. Bapak itu di Madinah, lain di Pasar Bogor. Di Madinah. Kan kamu ini naik kapal Bapak teh. Oh-nya. Udah tuh beres. Besok ketemu saya lagi. Apa bilangnya? Pak Ustadz, aki mereka gue heula. Kemana aki? Ayam tadi paraban. Dia punya ayamnya banyak katanya. Ayam kampungnya. Dimensia. Dan itu sekarang 60% jamaah haji kita ini. Kang Buya bertugas menjaga orang-orang begitu. Tapi itu dulu mah jadi senjata, Pak. Kenapa? Kalau ke raudhah nggak usah antri, Pak. Saya sengaja bawa orang sepuh pakai roda, langsung masuk ke bab Jibril, pintu 1, langsung pakai roda. Pok, kata Asyar. Saya masuk ke raudhah. Doa lama. Orang kan diusir. Saya enggak. Kenapa? Nungguin lansia yang pakai roda. Beres 1, ntar pilih lagi yang lansia. Masuk roda. Saya dorong gitu. Masuk raudhah tanpa antri. Dulu tanpa antri. Pakai roda, gampang. Nah, sekarang juga begitu, boy. Lansia itu jangan disia-siain. Sia-sia jangan. Bawa pakai roda ke raudhah. Itu tanpa antri, lewat bab Jibril. Pintu Jibril, pintu 1. Masuk langsung askar itu manggil. Karena ada area khusus untuk yang kursi roda. Kita nemenin. Doa yang banyak di situ. Doa yang banyak. Jadi kembali, Allah akan dengan sangat gampang memberangkatkan dan menggagalkan hambanya jadi tamunya. Maka diperkuat dengan doa kita hari ini. Dikumpulkan tetangga, saudara, kerabat. Untuk apa? Memperkuat azam, memperkuat niat Kang Buya untuk berangkat ke tanah suci dan disehatkan serta pulang kembali ke tanah air. Bapak Ibu yang mulia, jam berapa sih? Jam 11. Makan kan hari ini? Iya. Pada keburu ini, belum malam. Saya mah gue nggak ikut makan ya. Jadi kata Rasul, suami yang hebat baik itu
bungkus. Jangan dulu itu. Suami itu tidak pernah makan kecuali istrinya ikut makan dengan rasa yang sama. Ya, kalau saya makan di sini kan, kalau nggak dibungkus kan di sini nggak banyak. Iya, nggak makan. Jadi bungkus saja nggak makan. Istri 1, anak 3, ya 5 bungkus. Iya. Didoain Pak. Ada doa yang banyak, dan sekian banyak doa yang kita hantarkan buat jamaah haji. Ada satu doa yang sering saya baca. Kalimatnya, qabilallahu hajjaka wa ghafara dzambaka wa akhlafa nafaqataka. Itu doa yang sering saya baca. Bapak Ibu mungkin punya doa yang warid yang Rasulullah sebutkan. Qabilallahu hajjaka, semoga Allah menerima hajimu. Wa ghafara dzambaka, semoga Allah mengampuni semua dosa dan kesalahanmu. Wa akhlafa nafaqataka, semoga Allah mengganti seluruh biayamu. Haji ini mahal sekarang Pak. Real costnya 96 juta. Hampir cepet Pak. Kalau kita mikir berangkat haji Pak, uang cepet sayang Pak. Mending beli Avanza Pak, bisa dapat 1 yang second. PCX bisa dapat 3. 96 juta Pak real costnya. Tapi jamaah membayar hanya 58 jutaan. Ada subsidi dari simpanan selama sekian tahun. Yang tahun sekarang berangkat, yang daftar 2013. Dan boleh jadi Pak kita berhaji cuma sekali seumur hidup. Kenapa? Karena Bapak kalau berangkat tahun sekarang 2024 hanya boleh daftar setelah 10 tahun dari keberangkatan terakhir. Jadi kalau berangkat 2024, sistem dikunci Pak. Aplikasi dikunci, dibuka lagi 2034. Boleh daftar lagi 2034, antri lagi 20 tahun. Jadi sekarang 60 tahun, tambah 10 tahun 70 tahun, tambah 20 tahun 90 tahun. Kalau kan masih ada 60 tahun. Kenapa? Sistem dikunci Pak. Jadi kalau beres haji, dia daftar nggak bisa. Kenapa? Namanya sama, tanggal lahir sama, alamat sama. Diganti, silahkan ganti nama. Daftar ganti nama, silahkan bisa. Tanggal lahir ganti, silahkan bisa. Alamat ganti, silahkan bisa. Foto ganti, silahkan bisa. Tapi ketika daftar ada biometrik dengan jari. Silahkan daftar lagi kalau sudah jarinya habis semua. Potong jarinya. Kenapa? Ada biometrik ketika daftar. Jari bisa diganti, dipatahin semuanya. Mata dipotong, biometrik ketika daftar haji. Melotot mata ke kamera, dipotong mata kita. Silakan daftar setelah besok berangkat, daftar besok asal jarinya diganti, matanya diganti. Bisa daftar. Itulah keamanan negara. Setiap orang punya sidik jari berbeda. Kita punya sahsiah di situ, khususnya di situ. Sidik jari kita beda dengan yang lain. Mata juga beda Pak. 10 tahun baru boleh daftar lagi dari keberangkatan terakhir, kecuali jadi petugas. Maka enak Pak, jadi PNS Kemenak bisa berangkat per 5 tahun sekali. Jadi jatahnya 5 tahun, bisa berangkat jadi petugas lagi. 5 tahun berangkat petugas lagi. Jadi Allah sudah memberikan skenario. Bahkan Rasul pernah menyabdakan, Ayuhan nas, qad farada alaikumul hajj. Wahai manusia, Allah telah fardukan haji. Fahajju, maka berhajilah. Ada seorang laki-laki bertanya, Aqul amin ya Rasulullah, apakah tiap tahun ya Rasul? Pasakatan Nabi SAW, maka Rasul kemudian diam. Hatta qala hatalasan, sampai dia bertanya 3 kali. Aqul amin ya Rasulullah, Aqul amin ya Rasulullah, Aqul amin ya Rasulullah. Apa kata Rasul? Lau qultu na'am la wajabat wa lam mastata'tu. Kalau aku mengatakan iya, Allah akan wajibkan dan Anda pasti tidak akan mampu. Jadi boleh jadi kita berhaji ini Pak cuma sekali seumur hidup. Kenapa? Antriannya sangat panjang. 10 tahun berangkat terakhir baru boleh daftar. Usia sudah cukup. Maka kalau Bapak punya putra, punya putri, daftarkan usia 12 tahun daftar. Nggak punya duit, sekarang ada dana talangan banyak Pak. Sebulan cuma gope Pak dana talangan itu. Cicilan motor bisa, cicilan haji nggak bisa. Motor 600.000, Mio, apalagi
Kang Abi, 1.000. Kalau percaya mah 1.200.000. Kalau ambil 2 tahun. Saya tahu karena percaya saya ngutang Pak. Cicil 500.000 per bulan, 5 tahun lunas, sebelum berangkat sudah lunas, masuk istiqomahnya. Jadi haji perlu manajemen, haji perlu kepengaturan. Kenapa? Sampai Rasul menyatakan, lau qultu na'am la wajabat wa la mastata'tum. Kalau aku mengatakan iya, Allah akan pasti wajibkan, tapi kamu tidak akan mampu. Bersyukur kita Bapak ada di Indonesia hidupnya. Kenapa? Berhaji itu negara yang nanggung. Makan selama di Arab Saudi, di Mekah 31 hari, di Madinah 9 hari, dikasih makan 3 kali sehari Pak. Kita di rumah mana makan sehari 3 kali. Kita kan cuma sekali makan. Pagi sarapan, siang ngawadang, baru sore kita makan. Iya, di sini kan cuma sehari kita makan. Di sana Pak 3 kali kita makan Pak. Pagi disiapin, siang disiapin, sore disiapin, makan. Cuma bukan siap doang, siap bukan, disiapin nasi kotak. Makanya selera Nusantara. Makanya Jawa Barat itu semua dijadwal. Dulu zaman saya di Mispala. Ya, Mispala, semua Mispala. Apa tujuannya? Distribusi makanan gampang sampai kepada jamaah dan cita rasanya sama. Orang Jawa Barat yang paling senang sambal, lalap, terima bola, selesai makan di sini. Udah kenyang. Orang Makassar beda lagi, orang Padang beda lagi, orang Kalimantan beda lagi menunya. Cita rasanya cita rasa daerah. Jadi di sana jangan khawatir dapat bala-bala, banyak bala-bala. Jangan khawatir dapat kentang Mustafa, banyak di sana Pak sama. Asal bawa aja dari sini. Jadi kita doakan Buya ini dengan 3 doa ini. Qabilallahu hajjaka. Semoga Allah menerima haji. Wa ghafara dzambaka. Semoga Allah mengampuni semua dosa dan kesalahanmu. Wa akhlafa nafaqataka. Semoga Allah mengganti biayamu. Ini gede Pak haji ini Pak. Walaupun Buya kesana diongkosin oleh negara, bahkan dapat honor. Enak Pak petugasnya Pak. Haji bisa, honor dapat. Berapa seharinya? 1 juta Pak. 1 juta Pak. Mohon maaf kasih tahu ini. Cuma belum turun. Ntar 2 tahap turunnya katanya. Gede biayanya Pak. Belum oleh-olehnya. Kan beda Pak kalau kita beli kurma di Tanah Abang sama Empang, beda sama Tanah Haram Pak. Kenapa? Kalau kita beli di Tanah Haram itu ada doanya. Doa kita belanja itu. Buya beli kurma di Tanah Haram, ingat sama adiknya, doa ke adiknya. Ibu kalaupun nggak punya duit belanja memaksa, beli kurma. Di sana Pak nggak usah pakai bahasa Arab Pak, orang ngerti satu bahasa Indonesia, ngerti Pak, jangan maksa bahasa Arab. Ada teman saya Pak pengen beli kurma pakai bahasa Arab, pengen bahasa Arab, minta antar temennya, antar gua beli kurma, lu kan bisa ngomong bahasa Arab, ayo, jalanlah dari hotel ke warung kurma. Malu di sana Pak, pedagang pakai gamis Pak, pakai jubah. Teman saya bilangnya Syekh, kenapa pakai gamis? Dia tunjuk kurma, Syekh, usolli. Curug sama kurma ngomong usolli. Kata temennya, sholat itu mah. Gua beli kurma, diem, biar gampang murah. Gua bisa bahasa Arab. Tukang kurma, ngahulang gue. Ada tunjuk sama kurma ngomong usolli. Untung tukang kurmanya pintar. Oh beli kurma kali cuma nggak bisa ngomongnya. Kata orang tukang kurma, kam kilo. Orang Bogor ngerti sama kilo mah. Sikut temennya, berapa kilo belinya tuh? 3 kilo yang banyak lah, udah berat kopornya. Jangan kalah sumpah kita nggak beli kurma di Tanah Haram. Buat saudara, buat adik, buat pemilik. Walaupun semata-semata kebagiannya 3 kilo, iya. Salah sarokaatin. Temennya, nanti tolol. Diem, beli kurma biar murah. Tukang kurma, untung udah tahu dari awal usolli. 3 kilo kali. Dia ambil kresek, dia siup 1, 2, 3, simpan di timbangan duduk yang pakai jarum. Prak. Itu jarum ke angka 3 langsung lari. Prak. Lurus, nggak kurang nggak lebih. Hanut kata orang Sunda. Kata orang Bogor,
Syekh, mustaqbilal kiblah. Kata dia berenang, Syekh, pas 3 kilo, nggak kurang, nggak lebih. Kata orang Arab diambil kerasa dilemparin. Lillahi ta'ala Allah. Gratis, kata dia. Tuh lihatin sama gue ngomong bahasa Arab. Dia ngasih gratis sama kita. Dia bangga sama kita. Kenapa? Bisa ngomong bahasa Arab. Kata temannya, iya lu orang puyeng, soalnya juga beli kurma. Nggak usah kursus bahasa Arab, Pak. Di sana banyak orang yang ngerti bahasa kita. Kenapa? Yang jualannya orang Kuningan, orang Cirebon, orang Garut, orang Banten. Yang jualannya nggak usah sok-sokan bahasa Arab. Kenapa? Dia nggak ngerti. Ngertinya bahasa Indonesia. Maka doakan. Kenapa? Banyak biaya yang dikeluarkan ketika orang berhaji. Lebih banyak beli oleh-oleh daripada biaya hajinya. Biaya haji 56 juta, oleh-olehnya 100 juta. Kenapa? Kurma 1 kintal, kebagian semua. Air jam-jam 7 kali 5 liter, kebagian semua. Kacang bagi semua, kismis bagi semua. Tapi ada yang kita belanjakan di tanah haram. Kenapa? Jadi doa. Karena Kang Buya kalau pilihin gamis di bawah Hotel As-Sofwa, sejajaran itu gamis, saya emang nggak apa-apa. Merek Al-Asil nomor 54, pas 54. 56 kegedean boy, 54 aja. Boleh warna hitam, boleh warna putih. Faktor sehari 1 juta kiai. Buat kiai nomor 54, kiai Burhan 52, kiai Jalal 52 kayaknya. Yang lain mau nggak? Atau minta sekarang? Diberek, ya diberek. Insya Allah diberek kalau ada. Jadi di sana itu kita berbelanja. Jangan ada orang ngomong begini, ngapain ke Mekah? Kan mau ibadah? Beda. Belanja tanah haram jadi doa buat yang kita ingat. Maka di sana orang bukan membaca doa tapi berdoa sebagaimana hajat yang kita miliki. Maka dihantarkan oleh kita. Ini pengalaman sedikit terakhir, Pak. Saya berhaji 2004. Jadi PNS tahun 2000. Setiap mau berangkat haji di Sidraya, itu saya baca doanya. Jadi orang satu rombongan berdiri, saya mimpin doa. Satu rombongan berdiri, saya mimpin doa. Masuk ke bis. 2022 saya baca doanya. Terus mimpin. 2 tahun kontan dari Gusti Allah. Diberangkatkan 2004 sebagai TPHB. Berangkat. Apa? Saya sih menyangka itu karena saya pernah mendoakan orang yang berangkat ke tanah suci. Jadi jangan pernah kita pelit doain orang yang berangkat haji, minimal dengan 3 doa itu. Qabilallahu hajjaka, semoga Allah menerima hajimu. Wa ghafara dzambaka, semoga Allah mengampuni semua dosa dan kesalahanmu. Wa akhlafa nafaqataka, semoga Allah mengganti seluruh biayamu. Bapak Ibu yang mulia, Ibu ayahnya ada bersama. Saya kira itu sekedar pengantar dari keberangkatan saudara kita Kiai Haji Nana Sahruna ke tanah suci. Semoga di tanah suci beliau mendoakan kita semua untuk berangkat ke tanah suci, tawaf di rumahnya Allah di Baitul Atiq, dan kita berziarah ke makam Rasulullah SAW. Karena Rasul menyatakan barang siapa berziarah kepada ketika wafatku sama dengan dia berziarah ketika aku masih hidup. Semoga Allah berikan waktu dan kesempatan kepada kita untuk bertamunya Allah Subhanahu wa taala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.